Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Mandiri. Di sini kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan. Pertumbuhan penduduk artinya peningkatan jumlah kelahiran merupakan modal dasar suatu negara dalam membangun. Misalnya, dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Sumber daya manusia di dalamnya terdapat potensi penduduk yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu dengan karakteristik, ciri demografis, sosial, dan juga ekonomi. Jadi, sumber daya manusia membahas tentang penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek di dalamnya. Yang pertama adalah kualitas manusia, yang kedua ada kuantitas manusia. Kualitas manusia dapat dilihat dari tingkat dan jenis pendidikan, kesehatan, dan juga kemauan yang kuat untuk melakukan kerja. Di sini ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk adanya banyaknya individu manusia yang menempatkan suatu wilayah atau negara pada suatu waktu. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan sensus penduduk, registrasi penduduk, dan juga survei. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta publikasi data masyarakat untuk seluruh penduduk di suatu negara dalam periode tertentu. Perbedaan sensus penduduk dengan pengumpulan data lain seperti perhitungan semua orang yang tertinggal di wilayah tersebut. Pelaksanaan sensus pada waktu yang ditentukan dan serentak di seluruh negara atau wilayah. Pelaksanaan sensus menghitung perorangan. Penerbitan hasil sensus. Survei penduduk. Survei penduduk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan juga pendataan penduduk pada waktu tertentu. Surveinya meliputi survei ekonomi sosial, survei angkatan kerja nasional, dan juga survei penduduk antar sensus. Selanjutnya siapa yang mau baca registrasi penduduk? Registrasi penduduk yaitu kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Pencatatan dilakukan di kelurahan. Siapa yang mau baca pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk. Faktor kelahiran penduduk yang datang akan menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian dan penduduk yang keluar akan mengurangi jumlah penduduk. Selanjutnya adalah rumus menghitung pertambahan penduduk. Rumusnya adalah P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. P sama dengan pertambahan penduduk, L sama dengan jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M sama dengan jumlah kematian dalam 1 tahun, I jumlah penduduk yang masuk atau imigrasi, E jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi. Selanjutnya ada rumus pertumbuhan penduduk alami. PA sama dengan L dikurang M. PA itu adalah pertumbuhan penduduk alami, L jumlah kelahiran dalam 1 tahun, M adalah jumlah kematian dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rumus pertambahan migrasi. PM sama dengan I dikurang E. PM sama dengan pertambahan migrasi, I sama dengan jumlah penduduk yang masuk dalam 1 tahun, E sama dengan jumlah penduduk yang keluar pada 1 tahun. Nah, di sini ada natalitas atau angka kelahiran. Siapa yang mau baca?
natalitas atau angka kelahiran. Faktor pendukung natalitas seperti 1. Anggapan banyak anak banyak rezeki. 2. Nikah muda. 3. Rendahnya tingkat kesehatan. 4. Anak adalah harapan orang tua. 5. Anak menjadi kebanggaan orang tua. 6. Anak laki-laki dianggap penerus keturunan. Nah, di sini ada mortalitas atau angka kematian. Faktor yang mendukung dalam kematian yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Terus sarana kesehatan yang kurang memadai, adanya tindakan bunuh diri dan membunuh, terjadinya bencana alam, terjadinya peperangan, kecelakaan lalu lintas atau industri, dan juga kejahatan. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dalam bentuk grafik dinamakan piramida penduduk. Yang pertama ada piramida penduduk muda yang menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan usia dewasa. Jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan. Yang kedua ada piramida penduduk stasioner, menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa. Pertumbuhan penduduk akan tetap selalu seimbang. Selanjutnya ada piramida penduduk tua, menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila dibandingkan dengan usia tua. Jumlah penduduk mengalami penurunan karena tingkat kelahiran rendah dan kematian yang tinggi. Kegunaan dari piramida penduduk yaitu mengetahui perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada mengetahui keadaan jumlah penduduk di waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui struktur umur penduduk pada suatu negara. Nah, di sini ada sex ratio. Siapa yang mau baca? Saya. Ya. Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di daerah atau negara tertentu pada tahun tertentu. Rumus untuk menghitungnya DR sama dengan jumlah penduduk usia muda ditambah jumlah penduduk usia tua per jumlah usia dewasa atau produktif dikali 100. Semakin besar rasio ketergantungan, makin besar beban yang ditanggung oleh kelompok usia produktif. Jadi kesimpulannya adalah pertambahan penduduk artinya peningkatan jumlah kelahiran merupakan modal dasar suatu negara dalam pembangunan, misalnya dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Dinamika penduduk ditandai dengan survei penduduk, mortalitas, dan natalitas atau kelahiran. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.